Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Putri Rahma dari Program Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada hari ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema sejarah berkembangnya ilmu, yang akan disampaikan oleh dua pemateri kami. Pemateri pertama yaitu Saudara Al-Hazami, dilanjut dengan pemateri kedua yaitu Saudara Al-Zaki Izul. Pada saat presentasi, diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi pada kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi yang pertama adalah landasan ilmu pada zaman Yunani dan perkembangan ilmu dalam Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Al-Hazami. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hazami. Saya dari kelompok 4 ingin presentasi mengenai sejarah filsafat Yunani dan perkembangan pengetahuan Islam. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Sejarah filsafat. Sejarah filsafat Yunani kuno muncul pada abad ke-6 Masehi hingga pada zaman klasik atau pada periode Helenistik. Berbagai disiplin ilmu yang termasuk filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, retorika, dan estetika menjadi pembahasan di masa Yunani kuno. Banyak ahli filsuf yang meyakini bahwa budaya Barat berasal dari filosofi Yunani. Alfred North de Whitehead mencatat bahwa secara garis besar bentuk filsafat Barat berasal dari catatan Plato. Nah, pengaruh ini berlangsung dari Yunani kuno hingga abad pencerahan. Beberapa klaim bahwa filsafat Yunani juga mempengaruhi ilmu kosmologi, literatur naskah kuno di dekat timur kuno. Martin Litzberg memberikan klarifikasi hubungan kosmologi dan teologi Asia, membantu para filsuf Yunani memberikan gambaran atau ide dalam mengerjakan ilmu filsafat. Hal tersebut kita sadari sebagai filsafat Yunani. Tradisi filsafat konvensional selanjutnya banyak yang merujuk ke Socrates. Hal ini terjadi hingga berakhirnya masa Yunani kuno. Ketiga filosofi Yunani terbesar itu ada Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Semua karya yang ditulis oleh Plato dan Plotinus masih kita miliki secara lengkap dan utuh. Dari Aristoteles kita tidak lagi mempunyai beberapa karya yang diterbitkan pada masa mudanya. Tetapi karya-karya filsafat yang paling penting semuanya tersimpan bagi kita. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Kajian berikut akan menjelaskan fenomena tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Di masa keemasan, sejarah politik dunia Islam biasanya dibedakan ke dalam 3 periode, yaitu ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik itu dari tahun 650 hingga 1250 Masehi. Nah, kalau periode pertengahan itu pada 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern itu dari tahun 1800 hingga sekarang. Dari ketiga periode tersebut yang dikenal sebagai masa keemasan Islam adalah periode klasik, yang antara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi. Mungkin presentasi dari saya segitu aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti akan dilanjut ke narasumber yang kedua atau pemateri. Baik, terima kasih kepada Saudara Al-Hazami yang telah menyampaikan materinya. Penyampaian materi selanjutnya, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern, serta kemajuan ilmu zaman kontemporer yang akan dibawakan oleh Saudara Zaki Izul. Kepadanya saya persilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi kemajuan zaman Renaissance dan modern serta kemajuan zaman kontemporer. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance ialah sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empiricisme, dan nasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empiricisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Awal munculnya Renaissance ialah di Italia, khususnya pada perdagangan, yang akhirnya melahirkan tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Niccolò Machiavelli, serta perubahan yang sangat besar dalam segala aspeknya. Tonggak awal kebangkitan Eropa yang dinamakan dengan Renaissance sedikit banyak lahir atas pengaruh Averisme atau Arustia dan atas pengaruh penerjemahan karya-karya ilmiah ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Pemindahan ilmu pengetahuan yang berkembang dalam Islam ke Eropa pada abad 12 Masehi dan seterusnya paling tidak melalui beberapa jalur. Pertama, jalur Andalus dengan universitas-universitas handal yang dikunjungi oleh kaum terpelajar Eropa. Sejarah telah mencatat bahwa pada abad 9 misalnya, Khalifah Abdurrahman tahun 912 hingga 961 Masehi telah mendirikan dan menempatkan Universitas Cordoba. Di dalam Universitas Cordoba tersebut banyak mahasiswa dan sarjana Islam maupun Eropa Kristen untuk menggali dan menimba ilmu Islam. Kedua, Sisilia yang pernah dikuasai umat Islam dari tahun 831 hingga 1091 Masehi. Di pulau ini, pengetahuan serta penemuan ilmiah para ilmuwan Islam meningkat dengan pesat. Bahkan setelah jatuhnya Sisilia di tangan kaum Norman yang dipimpin oleh Roger, pengaruh peradaban Islam masih sangat terasa di sana. Dari Sisilia, ilmu pengetahuan Islam meluas ke daratan Italia. Bahkan semenjak didirikannya Universitas Naples pada tahun, dia dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan pengabdiannya bagi fisika teoretis. Pada zaman ini juga melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang pesat pada zaman itu. Mungkin cukup ini dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator pada tahun 1524 Masehi. Masa ini ditandai oleh kehidupan yang cemerlang dari di bidang seni, pemikiran maupun kesastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pengetahuan. Masa Renaissance bukan suatu yang berkembang secara alami dalam abad pemerahan. Masa Renaissance melainkan sebuah revolusi budaya, suatu reaksi terhadap kakunya pemikiran serta tradisi abad pertengahan. Renaissance ini mendorong munculnya kebiasaan melihat kegiatan intelektual sebagai petualangan sosial, bukan usaha mempertahankan ortodoksi. Pada abad Renaissance, ini pula lahir sebuah tradisi penelitian historiografi modern dengan ditemukannya mesin cetak yang mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Para humanis Renaissance bekerja dalam menulis secara formal dengan kemampuan literer dan kedalaman analisis yang cukup hebat. Pada masa ini pula terjadi pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan ilmu sosial, setelah sebelumnya bangsa berat terbelenggu oleh dogma dan doktrin gereja yang kejam. Materi selanjutnya yaitu materi tentang kemajuan zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini.
Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, banyak bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ialah pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955 dalam keadaan usia 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi.